Antrum, film terkutuk yang dapat membunuh penontonnya. Oke, sejujurnya saya belum pernah menonton film ini karena tak tertarik dengan versi remake-nya. Tapi tunggu dulu, kemana versi originalnya? Kabarnya film Antrum ini pertama kali dibuat pada tahun 1970-an. Film versi awalnya inilah yang disinyalir dapat membawa petaka bagi penontonnya. Sebagaimana yang dirumorkan bahwa film ini telah membunuh sebanyak 60 orang saat penayangan di bioskop pada acara Budapest. Tapi, yang menjadi masalahnya, tidak ada jejak kredibilitas sedikit pun yang tertinggal di internet terhadap info film originalnya, kecuali versi remake 2018 yang tertera di IMD. Alih-alih mengulas film, tujuan saya saat ini akan mengupas gagasan film paling mematikan yang pernah ada, yang tertera di judul video ini. Apakah bisa dipertanggungjawabkan? Atau ujung-ujungnya hanyalah gimmick belaka? Mari kita pecahkan. Tapi sebelum itu, mari kita dengar dulu intronya. Menceritakan sepasang adik kakak, Nata dan Aurel. Malangnya, kejadian buruk menimpa anak kecil dan gadis remaja ini. Ditinggal mati oleh anjing kesayangannya. Tak terima akan kehilangan, mereka kemudian memasuki hutan yang tak jauh dari rumahnya dengan dalih mencoba untuk menghidupkan kembali anjingnya tersebut menggunakan buku misterius. Konon hutan tersebut terkenal sebagai tempat bunuh diri. Bahkan Aurel mengatakan bahwa hutan itu adalah tempat jatuhnya para iblis yang diusir dari surga. Jika mereka menemukan tempat itu, mereka dapat menjemput anjingnya kembali. Disinilah hal-hal aneh mulai terjadi. Mereka mulai melakukan ritual dan naasnya malah menuntun mereka ke tempat yang tidak diharapkan, yaitu neraka. Benarkah film Antrum berbahaya? Menurut pengakuan dua sutradaranya, David Amito dan Mikhail Lassini, dengan bersikeras mengatakan bahwa film ini benar-benar terkutuk. Ada bagian rahasia di dalam film yang hanya bisa dilihat beberapa penonton saja. Jikalau bagian terkutuk tersebut dapat terlihat, maka maut akan menjemput. Mereka mengatakan bahwa banyak kejadian aneh yang terjadi selama pemutaran film. Selain peristiwa Budapest 1988 yang lalu, di mana bioskop tempat penayangan terbakar dengan alasan tak pasti, yang mana merenggut nyawa sekitar 60 penonton. Ada kejadian mengerikan lagi di San Francisco pada tahun 1993 saat penayangan filmnya. Lagi-lagi tanpa alasan yang jelas terjadi sebuah ledakan yang memakan sebanyak 30 korban jiwa. Mereka memastikan bahwa kutukan di film ini nyata. Setelah rentetan insiden aneh dan memilukan itu terjadi, film ini akhirnya diberhentikan penayangannya. Tak tahu alasan pasti mereka kehilangan salinan film yang asli hingga mendorong mereka untuk membuat kembali film Antrum tersebut. Ya, film remake yang dirilis 2018 ini adalah hasil produser yang sama. Mereka membuat kembali dengan menghilangkan beberapa unsur menyeramkan di dalam film tersebut untuk merubah stigma yang mengatakan bahwa Antrum merupakan film yang mematikan yang pernah ada. Film ini ditayangkan kembali di bioskop. Kemudian, ditanyakanlah film remake ini untuk pertama kalinya di Jepang pada tahun 2019 yang lalu, dengan berbagai macam reaksi penonton Jepang yang menghebohkan. Banyak yang mengatakan film ini dapat menimbulkan sensasi rasa tidak nyaman, paranoid, serta disturbing. Namun, lebih banyak yang mengatakan bahwa film Antrum ternyata hanyalah, adalah gimmick belaka. Film ini tidak menakutkan sama sekali. Mungkin ini lebih ke subjektif sih, yang pastinya seluruh insiden mengerikan itu hanyalah dijadikan sebagai trik yang digunakan untuk memancing rasa penasaran para penonton. Jelas berani kukatakan begitu, karena tidak ada informasi faktual terkait insiden kematian penonton Antrum di bioskop ataupun versi asli yang dirilis pada tahun 1979.
Tak ada bukti empiris sekalipun di Wikipedia. Yang ada hanyalah berdasarkan sumber dari wawancara dua sutradara tersebut yang masih diperdebatkan. Akan tetapi, terlepas dari semua gimmick tersebut, beberapa ulasan dari penonton antrum memberikan respon positif. Di antaranya, film ini menarik dan tidak ada salahnya untuk ditonton. Lanjut mereka. Apalagi jika kalian membutuhkan film horor dengan cerita dan tampilan klasik khas 1970-an. Jadi, bagaimana menurut kalian? Semakin inginkah menonton atau justru Anda masih ingin hidup dan memutuskan untuk tidak menontonnya? Semua kembali pada pilihan masing-masing. Oh iya, jika kalian sudah menontonnya, jangan lupa berikan pendapat atau review kepada saya. Sebab, bukan dikarenakan takut. Hanya saja, saya tidak mau membuang-buang waktu untuk menonton film gimmick seperti itu. Untuk Anda yang berpikir ingin menonton, selamat menonton.